Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan lagi studi kita kristalisasi dan masih kitab Markus ya. Ini sudah tema yang ke-6, kita masih menyinggung tema utama yang memang seluruh perjanjian baru, yaitu kingdom, kerajaan Mesias ya. Karena dalam Markus 1 ayat 15 itu juga jelas kelihatan bahwa Injil atau kabar baik itu adalah kingdom, kerajaan Mesias ya. Kalau saya baca di sini katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi apanya Injil? Kita tahu kabar baik yang mana? Kabar baik yaitu yang waktunya sudah genap ini, kingdom sudah dekat ya. Dan kita tahu sudah bahas banyak mengenai kingdom ini karena konsep-konsepnya orang Yahudi itu berbeda. Mereka menolak Yesus sebagai raja, maka di sini dibilang bertobat, berubah pikiran. Nah, kita akan bahas beberapa poin mengenai kerajaan Mesias ini. Pengajarannya ya, memang Injil Markus tidak secara khusus menjelaskan. Injil Markus itu hanya suatu tindakan-tindakan Yesus tanpa Markus itu terlalu menafsirkan ya. Iya, Markus juga bukan hanya sekedar sejarawan, dia juga teolog. Dia juga menyusun Injilnya itu. Misalnya bagian pertama, ini tindakan Yesus terus sampai nanti Yesus di pasal 8 itu bertanya, siapa menurut orang atau menurut kamu siapakah aku ini? Bagian kedua dari mulai pasal 8 itu Yesus mulai mengajarkan suatu pelajaran yang sangat sulit diterima oleh bangsa Yahudi, termasuk murid-muridnya juga, yaitu bahwa Mesias harus menderita. Baru yang kemudian di pasal pelayanan itu dan dia masuk ke dalam kota Yerusalem, tapi pemimpin Yerusalem tidak menerima dia, tidak menyambut lah. Orang banyak memang menyambut, hosana bagi nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kerajaan Daud dibilang di situ. Tapi pemimpinnya tidak menyambut. Kemudian pasal selanjutnya itu cerita di Yerusalem bagaimana Mesias mati, bangkit, dan duduk sebelah kanan Bapa dan memberi perintah ya. Nanti kita akan bahas itu, memberi perintah untuk memberitakan Injil ya. Injil, ingat ya, Injil itu adalah kingdom ya. Injil itu adalah kingdom dan itu yang harus diberitakan, bukan manifestasinya seperti mengusir setan, mendapatkan mujizat, roti, dan sebagai kesembuhan. Bukan itunya. Tapi kabar baiknya itu pemerintahan Elohim datang. Dan saudara dan saya diajak ya bertobat dulu, masuk ke dalam pemerintahan Elohim itu, agar hidup kita diatur ya oleh pemerintahan, oleh kingdom ini. Nah, ini ada syarat-syaratnya ya. Karena Yesus bilang, kita sudah singgung itu, barang siapa mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita sudah bahas itu. Hari ini kita akan bahas barangkali 3 poin ya. Seberapa aja kita lihat nanti. Yang pertama, pengajaran kingdom itu yang ini judulnya di sini sih perumpamaan tentang penabur ya, tapi sebenarnya ini perumpamaan tentang misteri kerajaan sorga. Karena nanti kita lihat di sini jawabnya di ayat 11 tuh, ini pasal 4 ya, Markus pasal 11 ayat 11-nya. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, di sini dibilang. Sebenarnya kerajaan Elohim, kerajaan sorga, kerajaan Allah di lainnya ataupun kerajaan Mesias itu sama ya. Sama, kalau dibilang, kalau Matius memakai kerajaan sorga, dia ada pakai atau kerajaan sorga itu ya kerajaan yang di alam sorgawi, dimensi sorgawi.
Sementara kalau kerajaan Elohim, kerajaan ini milik Elohim. Tapi kita tahu bahwa Yesus itu yang sudah kenosis turun, mati bangkit, dia duduk sebelah kanan, ada otoritas, ya. Dia diberikan kingdom juga, bahwa seluruhnya nanti akan ditaklukkan. Ya, itu di Mazmur itu yang Daud bilang, Tuhan telah berbicara kepada Tuhanku, duduklah sebelah kananku sampai kubuat semua musuh-musuh. Itu artinya otoritas, ya, otoritas kingdom. Jadi Yesus itu punya kingdom yang tahta yang namanya kerajaan Mesias, saya menyebutnya di sini, ya. Ya terserah orang mau bilang kerajaan surga, kerajaan Elohim, ya sama aja sebenarnya itu artinya. Jadi untuk masuk ini, karena dalam dunia kekristenan soal kingdom ini jarang disinggung. Kebanyakan yang disinggung itu manifestasinya, kesembuhan, mujizat, ya, roti itu makanan, ya. Dan segala sesuatu yang memang jadi merupakan kebutuhan manusia. Injil itu sendiri bukan memberitakan kebutuhanmu akan dipenuhi, bukan itu. Injil itu adalah kerajaan sorga mau datang, Yesus mau memerintah. Dan memang setan itu ya harus pergi, karena dunia ini sekarang dikuasai oleh setan, ya, penghulu dunia ini. Ya jadi, tapi bukan itu harus diberitakan, bukan. Nah, makanya kita harus tahu di mana ini, apa yang harus kita sampaikan, dan syarat-syaratnya termasuk. Ya. Jadi kalau ada orang beritakan kabar baik katanya, tapi enggak dibicarakan kerajaan surga dan bagaimana masuknya dan bagaimana pengajarannya, ini konyol ini. Karena kerajaan surga itu, misalnya ini kabar baik, tentu yang diberitakan soal mujizatnya, soal apa yang sudah Tuhan kerjakan, soal roti, soal apa lagi itu, kesembuhan, soal itu, bukan itu. Memang efeknya kalau kerajaan surga ini hadir, itu akibatnya itu. Ya, sudah lihat ya, yang penting poinnya ini, ya. Ini jangan sampai, karena begini, nanti di Matius 7 itu, pasal Matius 7 ayat 21 sampai 23, ini karena Injil Matius ini Injil yang menguraikan pengajaran kerajaan sorga. Ya, ada, kita sudah bahas itu, ya, sedikit kristalisasi Matius. Nah, di Matius 7 ayat 21-23 itu ada orang yang fokusnya tidak kerajaan, tapi fokusnya kepada manifestasi daripada kerajaan surga itu, yaitu ngusir setan. Jadi gini, di Matius ayat 21-23 ini, Tuhan, bukankah di hari penghakiman, ya, dia bilang, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu, ya, bikin banyak mujizat demi namamu, kesembuhan penyakit, ya, demi namamu juga, bernubuat demi namamu juga. Tuhan bilang, ya betul, memang engkau melakukan itu demi namaku. Cuma Tuhan bilang, pergilah daripadaku karena engkau ini lawlessness. Lawlessness itu kedurhakaan, terjemahannya itu kita. Itu artinya ketiadaan hukum, tidak ngikutin hukum kingdom. Bahwa hukum kingdom adalah orang yang memberitakan kabar baik itu harus memberitakan kerajaan sorga. Harus memberitakan bahwa pemerintahan Elohim sudah dekat. Bahwa orang harus masuk ke dalam pemerintahan Elohim, tapi ada syaratnya. Yaitu yang pertama tadi bertobat, tapi barang saya mau kita sudah bahas, ya, mikul salib, nyangkal diri, mengikut Tuhan, itu harus difokus, ya, harus fokus. Pemberitaan kita mesti itu. Karena itulah Injil, itulah kabar baik. Kabar baik, saudaraku, bahwa pemerintahan Elohim datang. Karena dunia ini kacau karena yang merintah bukan Tuhan. Bukan Tuhan Yesus. Itu Yesus itu. Kenapa banyak perang? Tangkar semua, dari mulai perang secara pribadi dalam diri kita, sampai perang dalam rumah tangga, perang dalam semuanya perang. Gak damai. Kenapa? Raja damainya belum datang. Belum diberi kesempatan sepenuhnya. Karena Yesus itu raja damai. Kalau dia disuruh merintah, maka damailah itu akibatnya. Ya, karena dalam Yesaya 9 itu sudah dinubuatkan kerajaan Mesias itu. Of the increase of his kingdom and peace, dibilang sudah damai. Dari perluasan kerajaannya itu, pemerintahnya itu, dan damainya itu, there will be no end, tidak ada akhirnya. Jadi terus pemerintahan Elohim itu menghantam semuanya sampai damai terjadi atas segala sesuatu. Tidak ada lagi konflik.
Ini ya yang harus kita fokuskan. Nah, ini sekarang kita masuk dulu. Ini penabur ya, kalau nanti sempat kita masuk yang punya kerajaan sorga dan juga sekaligus kedatangannya. Singkat aja yang di pasal 8 ini ya, sampai pasal 91 ini. Jadi kita lihat aja dulu lah, karena ini video ini harus dibatasi ya, tidak boleh lebih dari 25 menit diharapkan. Mari kita lihat penabur dulu. Ini perumpamaan tentang kingdom ya, misteri kingdom ya. Jangan, pokoknya apapun juga pengajaran perjanjian baru itu adalah fokusnya kingdom. Bahkan perjanjian lama juga begitu. Hanya berupa nubuat ya. Kerajaan Israel itu adalah apanya ya, simbol ya. Karena kerajaan Mesias itu di alam surgawi, kerajaan yang di sini Daud itu, karena Mesias kan Daud, tapi yang di sini itu jasmani. Nah, mari kita lihat dulu. Pasal 4, saya rasa kita tidak harus membaca semuanya. Saya coba jelaskan aja langsung lah intinya cerita ini. Perumpamaan banyak orang sudah tahu soalnya ini kan. Ada seorang penabur, naburkan. Di sini dibilang naburkan benih ya. Itu benih itu di sini dibilang firman. Ada 4 tanah, jenis tanah yang benih itu jatuh ya. Yang pertama jenis tanah yang dibilang di sini pinggir jalan. Pinggir jalan itu maksudnya kayak trotoar gitu, keras ya. Jatuh di situ benih ya nggak tumbuh, bukan tanah itu sebenarnya, ya lapisan yang keras lah ya. Lalu dibilang datang burung memakannya. Di sini dibilang burung itu iblis ya. Kemudian yang kedua, jatuhnya di tanah yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Jadi sudah kalau bayangkan ini lapisan tanahnya tipis, ini batu-batunya besar gitu ya. Jatuhlah benihnya, ya bertumbuh ya, tapi nggak berbuah. Karena apa? Nanti setelah ada matahari ya, ada penganiayaan, karena itu mati dia. Apa tuh tanamannya masih kecil itu karena tidak berakar ya, nggak mungkin berakar ya, nggak mungkin dia akarnya tuh menembus batu, ada batunya mentok dia di situ ya, sehingga dia mati. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, jatuhnya di semak duri. Ini juga tumbuh dia, tapi semak durinya juga tumbuh juga dan menjepit itu tanaman itu sehingga mati. Nah, ini langsung aja saya tafsirkan di sini ya, sesuai dengan yang ini. Itu semak. Kalau yang batu-batu itu dibilang di sini tafsirannya ya, batu-batu itu ayat 17 ya, mereka tidak berakar sebentar saja apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saya beri contoh aja lah yang sederhana aja. Firman, misalnya ada orang beritakan firman, cari dahulu kerajaan sorga. Itu betul itu ya. Fokus dia jelas firman kerajaan sorga. Cari dahulu kerajaan sorga, jangan yang lain. Nanti kalau ada yang bilang, kita di dunia ini, firman Tuhan bilang cari dulu. Gak ada peduli itu. Bangun tidur, cari dulu kerajaan sorga. Bukan gak boleh cari yang lain. Cari dahulu, sudah ngerti ya. Dahulu itu artinya duluan, nomor 1. Harus kingdom. Cari dahulu kerajaan sorga. Itu firman Tuhan ya. Maka semua yang lain ditambahkan. Nah, ini misalnya kayak saya bercontoh. Kalau dulu mahasiswa kan semangat ya, bangun tidur, saat teduh, ya cari dulu kerajaan sorga. Nah, kalau khotbah kita pun para mahasiswa tuh semangat. Kita harus begini ya, sangat-sangat gitu kelihatan radikal ya. Tahu begitu lulus, ya masuk dia ke dunia kerja, ketemulah uang kan, ketemu jabatan, ketemu macam-macam lah di sana. Nah mulai, ya. Ngomongnya pun beda. Tadinya kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan, cari Tuhan dulu, cari kerajaan sorga. Tapi setelah udah masuk ke dalam dunia kerja, ngomongnya sudah lain. Nah, ngomongnya udah begini, kita harus berhikmat. Dunia ini ya nggak semudah itu ya. Kita jangan terlalu radikal ya, nanti diusir juga. Nah, macam-macam lah mulai. Ini artinya tanahnya berbatu-batu itu ya. Artinya tidak di sini dibilang ayat 17. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman ya. Mulai. Ini dia tanahnya berbatu-batu. Ya kita nggak tahu, waktu mahasiswa kan nggak ketahuan mana yang hatinya berbatu-batu. Tapi setelah masuk dunia kerja, baru ketahuan. Emang katanya orang bilang kalau orang mau mengetahui seseorang tuh jangan lihat dia waktu susah. Waktu susah sih banyak cari Tuhan semua ya, rata-rata ya begitu. Kasih dulu dia kekuasaan, katanya. Coba dulu, lihat dulu. Kasih dulu dia jabatan.
Kasih dulu dia kesempatan kesana dapat gaji atau uang apa yang besar-besar. Kita lihatlah sikapnya bagaimana. Soalnya masalahnya saya juga punya teman dulu, punya pengalaman di mahasiswa tuh. Dia pembimbing saya, ngajarin saya, ya, melayani di mahasiswa itu dulu. Setelah itu saya datang ke kantor itu ada kebutuhan untuk nyewa tempat. Ya, saya mau minta tolong sama dia. Tolonglah, saya bilang ini. Dia ngomongnya langsung lain sekali. Saya bilang, kamu dulu nggak gini kok. Nah inilah ya, saya mengalami pengalaman begitu, jadi saya mau ceritakan. Itu tanah berbatu, itu hati yang berbatu. Hanya nggak kelihatan batunya pada waktu dia mahasiswa. Kelihatannya setelah dia punya jabatan, punya apalah uang dan sebagainya gitu. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, ini tanah ini semak duri ini benih ini jatuh di semak duri. Yang ketiga ya, ini langsung saya tafsirkan di sini. Dibilang semak duri itu adalah ayat 19 ya. Ini semak duri kan tahu ya, dia bertumbuh, semaknya juga bertumbuh ya. Ngejepit, mati dia. Ya. Ini apa ini semak duri ini? Nah, 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, ada 3 nih ya. Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada tiga nih. Yang di semak duri itu. Pertama, katakan di sini kekhawatiran dunia ini. Nah, firman itu emang lawannya kekhawatiran. Kekhawatiran ya. Karena kalau misalnya gini firman, Tuhan adalah gembalaku. Ya. Takkan kekurangan aku, itu firman. Tapi dunia ini kan, nah itu kalau orang udah masuk dunia kerja dilihat nggak gampang begini. Bahkan jebakan-jebakan udah korupsi aja lah. Atau ambil ini, ambil sebagainya. Itu karena kekhawatiran. Sebab kalau nanti saya nggak cukup uang, ada yang bilang kalau nggak korup ya kita nggak mungkin bisa di situ. Ya udah ikutin aja. Sebenarnya akarnya tuh kekhawatiran. Nggak percaya firman Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu nggak percaya. Ya diucapkan, barangan dinyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Soalnya bukan soal nyanyi nih. Ini soalnya dalam kehidupan nyata tuh gimana? Ya. Kekhawatiran 1. Kedua, tipu daya kekayaan. Kekayaan itu nggak salah sebenarnya. Tipu dayanya yang salah. Yang banyak orang kemakan sama tipu dayanya. Saudara dan saya kalau diberikan oleh Tuhan dengan caranya, entah apapun caranya itu, diberikan kekayaan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, uang nggak ada salahnya. Ya. Itu benda-benda mati, itu semuanya rumah, mobil, apa nggak ada masalahnya. Apa masalahnya dengan itu? Cumanya ada tipu dayanya di situ. Ini banyak orang kena. Saya beri contoh ya, yang kena tuh bukan hanya ratusan juta orang di dunia ini, miliar. Barangkali ini sekarang dunia ini berapa nih? 7 ya miliar. Ya. Tipu dayanya begini. Kalau engkau banyak uang, engkau bahagia. Udah sering nggak dengar itu? Nggak didengar pun nggak. Ada pun kalimat-kalimat orang bilang, iya memang uang nggak kita bikin kita bahagia, tapi kalau kita nggak punya uang kan susah, ada macam-macam. Pokoknya intinya kalimatnya boleh saudara silakan, tapi itu tipu daya kekayaannya itu gini. Pokoknya dengan kekayaan ini kita akan berbahagia. Padahal firman Tuhan bilang di Matius 5 itu, kebahagiaan itu tidak ada mengait dengan hal-hal yang luaran. Yesus bilang, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Itu semuanya di dalam. Jadi kebahagiaan itu di dalam. Kesenangan memang ditentukan duit. Saudara mau makan enak, kalau nggak punya uang jangan harap bisa. Saudara mau libur jalan-jalan gitu, menikmati udara, semuanya tempat-tempat wisata. Kalau nggak ada uang jangan harap lah. Nggak mungkin. Itu kesenangan. Ya, Tuhan janji kesenangan asal makanan pakaian dia akan pasti kasih. Karena firman Tuhan cari dahulu kerajaan surga, kan yang lain ditambahkan. Termasuk itu asal ada makanan dan pakaian, ya kita bilang. Ya,
Jadi kalau uang itu hanya bisa membeli atau mendapatkan kesenangan. Kalau kebahagiaan nggak bisa. Nggak bisa kebahagiaan itu, karena kebahagiaan itu di dalam batin. Kalau kesenangan ya itu di luar. Itu bisa dibeli dengan uang. Mau kesenangan apa? Semua bisa dibeli dengan uang. Kesenangan apalah, pokoknya semua bisa dibeli dengan uang. Nah, tapi tipuannya ini seolah-olah begini ya. Uang jadi kayak segala-galanya. Dibilang ini kekayaan. Kalau engkau kaya, engkau akan bahagia. Ini konyol. Harusnya kalau dibilang gini, kalau engkau kaya, engkau akan, maunya jujur ya. Nah, itu juga tipu daya. Kalau orang namanya tipu daya itu nipu. Orang nipu yang gak jujur. Jadi dia nipu begini. Kalau engkau kaya, ya engkau bahagia. Itu ya kira-kira. Padahal yang sebenarnya kekayaan itu bisa membeli kau kesenangan. Tapi ingat, gak bisa beli kebahagiaan. Kalau kau mau bahagia, ya firman Tuhan ini. Ada lagi yang bilang gini, saya ingin bahagia di dalam, senang di luar. Tunggu dulu saudaraku. Itu juga tipu daya, itu termasuk itu. Itu kalimat tidak pernah ada di Alkitab, ya. Karena begini, nanti kita sambung mungkin ini ya. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga, mungkin besok kali ya, tapi nggak tahu lah. Pokoknya nanti kita akan bahas itu, ya. Nanti kita akan bahas, karena itu salah satu tipu daya itu. Karena ajaran Kristen, dunia kekristenan begitu juga. Kalau ikut Tuhan Yesus, berkat berlimpah dalam luar. Itu hati-hati dulu, tunggu dulu. Itu nggak bisa digeneralisasi begitu. Ya, itulah ajaran sukses itu. Teologi kemakmuran itu ya begitu. Dalam luar. Padahal ternyata kenyataannya cuma luar doang bahagia. Berkelimpahan di dalamnya kurus kering. Secara batinnya ternyata nggak ada apa-apanya. Padahal yang di luar itu sementara, begitu mati ditinggal yang di luar, tinggal yang di dalam. Karena harta itu ada dua, Bapak Saudara. Harta itu ada dua, saya ulangi dulu lagi. Ini ada tipuan soal ini. Harta itu ada dua. Yang pertama harta yang di luar itu, uang, apa semuanya itu. Yang kedua harta yang di dalam. Kalau Paulus bilang harta di dalam bejana tanah liat. Christ in you, itu harta. Kristus di dalam, itu nggak sama. Tiap orang nggak sama hartanya. Sama seperti orang di dunia ini, harta yang di luar tuh nggak sama kan? Ada orang kaya, ada yang susah, ada yang ini. Yang di dalam juga beda, walaupun dia sama-sama percaya Yesus, itu beda di dalam itu hartanya. Besarnya harta itu juga beda, semuanya beda lah, jangan disama-samain. Nantilah itu besok kali ya secara khusus. Jadi saya mau selesaikan dulu ini, cerita tentang penabur ini, ya. Kemudian yang ke berapa ini ya? Tadi ketiga udah ya, semak duri ya. Satu lagi. Tadi ada tipu daya, mana dia ini ya? Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal yang lain. Nah ini keinginan itu, kan masing-masing orang dicobai oleh keinginan. Jujur aja deh, ya kalau makin banyak uang, makin banyak kok keinginannya. Betul nggak? Atau bahkan nggak ada uang pun bisa juga banyak keinginan. Tapi kalau ada uang tuh lebih banyak. Karena bisa dibeli. Keinginan ini, keinginan mata, gangguan hidup, keinginan daging, itu kayaknya dipancing kalau ada uang. Jujurlah ya. Kalau saudara megang uang 1 triliun, pasti banyak lah keinginan mau beli rumah, beli harta, beli ini. Nah, tadi keinginan itu kayaknya dipancing. Ya sebenarnya udah ada di dalam dia, tapi uang itu bisa mancing dia. Ya bisa dibikin semangat lah punya keinginan. Tapi kalau udah asal ada makanan, minum, pakaian ya udahlah. Ya. Jadi ini ada 3 hal ini. Apa itu tadi? Yang semak duri itu, yang akibatnya tidak tipu daya, kekhawatiran dunia, tipu dayanya itu kekayaannya dan keinginan. Baru yang keempat, yang ditaburkan di tanah yang baik. Itu pun beda juga berbuahnya. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Ya. Nah ini sebenarnya apa ini? Ini cerita tentang apa ini? Ini ayat 11 jelas ya. Jawabnya kepadamu telah diberikan misteri, rahasia. Ini rahasia. Tentang apa? Tentang kingdom. Dalam kerajaan sorga itu ada orang-orang yang 4 jenis ini nih. Yang pertama enggak, karena dia begitu dari firmannya enggak sempat nunggu. Artinya dia belum percaya Yesus, belum lahir baru, kira-kira begitu udah dimakan itu firman. Tapi dalam kingdom ini yang tanah berbatu-batu dan semak duri itu di dalam kingdom. Karena apa? Mereka sudah bertumbuh, hanya nggak berbuah. Udah percaya Yesus jelas, udah menerima firman, orang benihnya udah bertumbuh kok benihnya.
Udah menerima firman dia, ya. Hanya masalahnya yang nggak bertumbuh. Nah, yang nggak berbuah ya akhirnya, jadinya nggak berbuah. Jadi dalam kingdom itu, kalau saudara nanti lihat nih ya, ini lalang dan gandum nanti kita bahas itu. Itu juga dalam kingdom. Jadi di dalam kerajaan surga ini nggak semuanya apa ya, atau begini ya kalimatnya. Banyak yang dipanggil masuk dalam kingdom itu, termasuk orang yang hatinya hati berbatu itu, yang semak duri, yang nggak berbuah. Termasuk juga yang berbuah. Yang berbuah ini macam-macam, ada yang 30, 60, 100. Itu semua di dalam kingdom. Nanti di hari penghakiman baru di situ dinyatakan yang mana yang bisa masuk dalam zaman kerajaan kingdom itu akan dimanifestasikan nanti di akhir zaman itu, dimanifestasikan. Disitulah pemerintahan surga datang ke bumi ini. Nah di situ nggak semua orang masuk yang ngaku Yesus itu, maksudnya ya, yang sudah nerima firman itu, yang hatinya berbatu-batu atau semak duri ini. Di situ ketahuannya nanti, ya. Kalau sekarang di sini gabung semua kayak lalang dan gandum. Ada orang bilang gandum itu anak Tuhan, lalang bukan anak Tuhan. Nah, nanti kita bahas itu. Ngomong jangan sembarangan ya. Belajar dulu sungguh-sungguh lah. Di dalam kerajaan surga itu ada. Kalau kayak ikan atau si penjala juga ada yang bagus, yang jelek tuh masuk ke dalam semua. Bahkan di sini nanti ada di hari terakhir tuh Tuhan membersihkan itu dari dalam kerajaannya ya, nanti deh kita lihat ya. Ini aja dulu lah ya, penabur dulu. Nanti kita yang lain perumpamaan masih banyak nih, ada perumpamaan orang menabur benih di tanah ini yang benih yang tumbuh nih dengan sendirinya nih, ada juga biji sawi, nanti kita lihat ya. Oke lah ya, jadi kesimpulannya dulu lah ini ya. Simpulannya begini, di dalam kingdom, dalam kerajaan surga ya, itu setidaknya ada 3 kategori orang. Setidaknya ya, pertama kategori orang yang lahir baru tapi tidak bertumbuh, itu tidak berbuah, itu tanah yang berbatu-batu itu. Yang kedua, tidak berbuah juga, tapi orang Kristen juga, menerima firman, bertumbuh juga, tamnya karena kena semak duri, kekayaan semuanya itu ada di situ. Barulah yang ketiga ini. Ini pun ada kategorinya, ada yang berbuahnya 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Jadi di dalam kingdom nanti nggak semua ikut dalam manifestasinya, nggak semua ikut masuk kingdom itu. Maksud saya orang Kristen yang tolak ya. Ada banyak orang nggak mau percaya orang Kristen ditolak. Perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh itu semuanya gadis, nggak ada yang janda. Gadis itu semua, 2 talenta. Itu semua hamba itu. Yang hanya bedanya ada yang 5, ada yang 2, ada 1. Talenta itu hamba juga ya, semuanya nantilah ya. Banyak lah ya. Oke lah, puji Tuhan. Haleluya. Amin.